Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Solihah kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas di hari ini. Ya, baik Solihah, kita akan awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Solihah. Selanjutnya, sebelum kita membahas materi kita, Ustazah akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Anindita, Almaikaisha, Azmira, Mira, Laudita, Cinta, Kaisa, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, dalam pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas perilaku jujur dan adil. Ya, Solihah, silakan kalian persiapkan ya, sudah dipersiapkan ya bukunya, begitu juga dengan Al-Qur'annya. Ya, baik. Ya, Solihah, perilaku jujur adil ini telah Rasulullah contohkan ya sebagai pribadi yang selayaknya menjadi panutan bagi kita, dan Rasulullah sudah mengajarkan dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kejujuran ini menjadikan Rasulullah mendapat gelar apa? Al-Amin, betul ya. Oke, kenapa Rasulullah diberikan gelar Al-Amin? Kenapa? Iya, betul. Karena Rasulullah senantiasa membiasakan hidupnya berada atau berperilaku jujur gitu. Contoh dari perilaku jujur Rasulullah apa coba, Cinta? Iya, contohnya ketika Rasulullah berdagang. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan kalau ingin sukses dagangnya maka tampilkan atau sampaikan kepada pembeli barang yang betul-betul bagus, disampaikan. Kalau memang tidak baik, jangan dijual. Nah, itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gelar Al-Amin ini didapat oleh Rasulullah sebelum turunnya kenabian, ya betul. Nah, jadi sebelum turun kenabian itu Rasulullah memang sudah dikenal sebagai Al-Amin gitu. Karena apa ya? Memang perilaku Rasulullah oleh masyarakat Quraisy itu dikenal sebagai orang yang jujur dalam kesehariannya. Ya, baik Solihah, untuk membahas materi kita selanjutnya, sebelum lebih jauh, Ustazah akan sampaikan kompetensi dasar ya. Nah, tujuannya nanti kalian dengan pembelajaran tentang jujur ini meyakini perilaku jujur adalah perintah agama. Yang keduanya, meyakini perilaku jujur akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, dengan pembelajaran berbasis online ini ya, walaupun secara online, insya Allah Ustazah harapkan kalian bisa tetap aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertatap muka seperti layaknya biasa ya. Apapun itu kondisinya, Allah telah memberikan kesehatan kepada kita syukuri ya. Kita syukuri, kita hargai, kita nikmati gitu ya. Jadi dengan pembelajaran berbasis online ini Ustazah harapkan kalian bisa tetap aktif ya. Yang keduanya, nanti kalian bisa membaca dengan betul surat At-Taubah ayat 119 dan hadis tentang kejujuran.
Selanjutnya, setelah itu kalian bisa menuliskan surat At-Taubah ayat 119 secara perkata ya, dan berdasarkan hasil pengamatan serta pembelajaran kalian nanti, kalian diharapkan mampu menyajikan contoh dari perilaku jujur. Tuh. Baik, Solihah. Selanjutnya dalam pembelajaran ini Ustazah akan sampaikan apa yang harus kalian lakukan dalam sesi pembelajaran ini. Ya. Nah, sebelum Ustazah sampaikan, jadi Ustazah kasih gambaran bahwa sikap jujur itu seperti apa. Ya, jadi sikap jujur itu adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulasi. Nah itu, ya jadi ya apa adanya. Itu orang yang bersikap jujur itu seperti itu. Orang yang jujur berarti dia bersikap benar. Tuh. Selanjutnya, Solihah, silahkan sekarang dibaca surat At-Taubah ayat 119. Oke, Ustazah tunjuk. Laudita, silahkan dibaca. Iya. Oke ya. Jadi yuk kita sama-sama membaca kembali apa yang sudah dicontohkan oleh Laudita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, coba silahkan Cinta dibaca arti dari surat At-Taubah ayat 119 ini. Iya. Oke, jadi tadi artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Oke, selanjutnya Solihah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Pertama, silahkan tuliskan kembali surat At-Taubah ayat 119 ini per kata. Misalnya, ya ayyuha berarti apa ya? Silahkan kalian bisa cari artinya per kata di Al-Quran. Yang kedua, cari hadis tentang kejujuran. Ya, kalian bisa nanti sambil searching di Google. Sudah? Oke. Selanjutnya, silahkan mencari makna jujur atau arti jujur secara bahasa dan jujur secara istilah. Iya. Setelah itu, kalian juga mencari kisah orang-orang yang jujur dan dia mendapatkan kesuksesan. Kalian bisa cari dari kisah para sahabat Nabi atau kisah-kisah lainnya, silahkan. Ustazah akan berikan waktu sebanyak 7 menit. Iya. Ada yang bisa ditanyakan sebelum kalian mendapatkan menjelaskan nanti setelah melaksanakan tugas dari Ustazah? Iya, baik. Nah, silahkan dimulai untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya, baik Solihah, semuanya sudah mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih yang sudah dengan tepat waktu telah melaksanakan tugasnya. Oke, Ustazah akan tunjuk secara acak untuk bisa
membacakan apa yang sudah kalian dapatkan dari penugasan tadi. Ya, silahkan Cinta dibacakan ayat yang sudah ditulis dengan artinya ya. Iya, terima kasih Cinta. Selanjutnya Keisha, silahkan tadi Ustazah sudah menugaskan menuliskan hadis tentang kejujuran. Iya, baik, terima kasih ya. Terima kasih Keisha. Oke, selanjutnya coba silahkan Mira menuliskan kisah tadi yang sudah Ustazah tugaskan, menuliskan atau mencari kisah tentang orang yang jujur. Silahkan dibacakan. Iya, betul ya. Nah, dari apa yang sudah kalian cari dan sudah kalian laksanakan sesuai dengan Ustazah yang Ustazah perintahkan. Jadi, makna jujur atau secara bahasa, jujur itu apa? Ya, Keisha apa tadi? Jadi, jujur itu adalah perilaku lurus hati. Lurus hati berkata apa adanya. Ya. Oke, selanjutnya silakan Indah, apa jujur? Makna jujur secara istilah. Jadi jujur secara istilah itu adalah kesesuaian antara perilaku dan ucapan, yaitu ya kesesuaian antara perilaku dan ucapan sesuai dengan fakta yang ada. Nah itu. Nah di sini ada 3 pembagian perilaku jujur. Pertama, jujur. Tadi sebelum kepada itu ya hadisnya tadi sudah disebutkan ya. Hadisnya adalah silahkan dilihat ya. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan Keisha dibaca. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sidqo yahdi ilal birri wa inna birro yahdi ilal jannah. Artinya apa? Mira, coba dibaca. Iya, betul ya. Jadi, sesungguhnya kebenaran atau kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Nah, itu ya. Nah, klasifikasi sikap jujur. Bisa disimak semuanya ya. Sebagai penguatan, jadi ada 3 jenis sikap jujur. Pertama, jujur dengan perbuatan, jujur dengan lisan, dan jujur dengan hati. Oke, coba Indah, bagaimana contoh dari jujur dengan perbuatan? Iya, betul ya. Jadi, seseorang yang melakukan ujian misalnya ya, dan dia percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mau mencontek. Ya, itu. Atau ada lagi yang bisa memberikan contoh selain itu? Iya, Lela. Boleh. Iya, betul ya. Orang yang mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Betul ya. Tuh. Yang keduanya, jujur dengan lisan. Coba Cinta, bisa kasih contoh? Betul. Tidak menyebarkan berita hoax. Jadi segala sesuatu itu harus dipastikan kebenarannya. Menyampaikan fakta atau berita dengan fakta yang ada. Nah, itu jujur secara lisan. Nah, betul ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah jujur dengan hati. Oke, Asri silahkan
contohnya jujur dengan hati. Iya, betul ya. Misalnya kita yakin kita lagi sholat nih ya. Kita mau mengerjakan sholat, harus meyakini bahwa perbuatan ini dilihat oleh Allah. Kita ingin mendapatkan pahala betul-betul keridhaan Allah. Gitu. Bukan ingin dilihat oleh orang lain. Gitu. Atau meyakini kebenaran sebagai sesuatu yang benar. Dan yang buruk adalah keburukan. Nah itu contohnya seperti apa? Misalkan seperti hari ini kita sedang berbicara tentang kejujuran. Iya, jujur gitu ya. Nah, sering kali orang mengatakan orang jujur itu katanya susah untuk mendapatkan kekayaan atau susah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tidak seperti itu memang kenyataannya ya. Jadi kita harus yakini bahwa jujur adalah perbuatan yang baik. Dan keburukan atau ketidakjujuran membawa kepada bencana gitu. Jadi jangan menerima berita atau misalkan slogan orang lain, kalau nggak jujur kita nggak akan mendapatkan kedudukan. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah satu tuntunan dari Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah bahwa dengan kejujuran kita bisa melihat mereka termasuk orang-orang yang sukses ya. Atau Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh bagaimana kejujuran Rasulullah bisa menghantarkan Rasulullah menjadi pedagang yang sukses. Itu ya. Oke, selanjutnya Solihah. Nah, sekarang kebalikan dari curang, kebalikan dari jujur. Apa itu? Curang. Ya, betul ya. Kebalikan dari jujur adalah curang. Apa bahayanya orang yang berbuat curang? Coba silahkan Laudita. 1, termasuk perbuatan dosa gitu ya. Misalnya contoh kecurangannya apa tadi? Orang yang mencontek, atau misalnya orang yang berdagang menyebutkan barang dagangannya bagus padahal tidak. Atau misalnya dia mengkorupsi ya amanah dari keuangan yang harusnya diberikan dan dia akhirnya menyembunyikannya. Nah, itu perbuatan curang. Nah, jadi bahaya sikap curang itu apa? Coba Indah, apa tadi? Itu termasuk perbuatan dosa. Betul. Indah, selain Indah tadi udah menyampaikan, coba Mira, tidak mendapatkan kemuliaan. Ya. Nah, terus apalagi coba Lela? Nah, orang yang berbohong akan menutupi kebohongannya lagi. Nah, itu ya. Jadi setelah dia berbohong, supaya tidak ketahuan bohongnya, maka dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongannya lagi. Itu seperti itu. Ayatnya apa? Atau dalilnya apa? Nih ada di dalam hadis ayatnya. Ya, bukan ayat ya. Atau hadisnya. Ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kazzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, itu hadisnya ya. Itu artinya coba silahkan dibaca Laudita. Nah, jadi dari hadis ini tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia hianat. Ya, itu. Ya, baik solihah semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita kali ini. Akhirnya kita sampai di penghujung materi, yaitu hikmah berperilaku jujur. Ya. Nah, hikmah berperilaku jujur apa? Dia akan mendapatkan pahala,
mendapatkan kepercayaan. Ya, coba Mira, apalagi? Iya, hidup menjadi tenang, indah. Iya, dia akan mendapatkan kesuksesan hidup, ya. Dia juga akan mendapatkan apa? Limpahan kebaikan dan memiliki banyak teman, ya. Oke, baik. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang apa makna jujur, apa landasan keharusan berperilaku jujur, ada dalam surat At-Taubah ayat 119 dan hadis Rasulullah SAW tadi, ya. Juga bagaimana bahaya perilaku orang yang curang atau tidak jujur. Nah, dan barusan kita membahas tentang hikmah perilaku jujur. Baik Solihah, selanjutnya untuk di akhir pembelajaran materi ini, Ustazah akan sampaikan untuk evaluasinya. Nanti kalian silahkan mengisi post-test berupa soal-soal yang kalian isi nanti di Google Form. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dari materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, baik, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.